Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ke-6 dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional dengan judul materi Kebijakan Tarif Batas Atas dan Bawah Moda Udara dan Pengaruhnya Terhadap Rantai Pasokan Global. Sebelumnya itu, perkenalkan, nama saya Desi Dato Tasik dengan NIM 225790008. Nah, langsung saja kita masuk materi pada bagian pertama, yaitu pendahuluan. Dalam beberapa tahun terakhir, industri penerbangan global telah menghadapi tantangan besar akibat perubahan kecil tarif yang diterapkan oleh berbagai negara, termasuk kebijakan tarif batas atas dan bawah. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga stabilitas harga tiket dan menghindari praktik predator pricing yang bisa merugikan maskapai atau konsumen. Di sisi lain, industri penerbangan adalah komponen penting dalam rantai pasokan global yang menghubungkan pemasok, produsen, dan pasar di berbagai negara. Perubahan tarif udara dapat memengaruhi biaya transportasi dan distribusi barang secara signifikan. Dengan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi dalam rantai pasokan, terutama di tengah persaingan global yang ketat, penerapan tarif batas atas dan bawah menjadi isu krusial. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada maskapai dengan penumpang, tetapi juga pada perusahaan yang tergantung pada moda udara dan untuk pengiriman cepat dan tepat waktu. Seiring dengan perubahan dalam permintaan konsumen dan dinamika ekonomi global, kebijakan tarif udara menghadirkan dampak besar pada kestabilan rantai pasokan. Menurut data dari International Air Transport Association atau IATA, biaya rata-rata untuk pengiriman kargo udara meningkat sekitar 4% per tahun selama 5 tahun terakhir, dan beberapa wilayah kenaikan tersebut lebih tinggi. Di Indonesia, tarif batas atas untuk penerbangan domestik ditetapkan sekitar 5 juta per penerbangan tergantung jarak tempuh. Sedangkan tarif batas bawah berada pada 30% dari tarif batas atas. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga harga tiket tetap kompetitif bagi konsumen, namun dampaknya dirasakan oleh industri pengiriman barang. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, lebih dari 60% barang ekspor Indonesia memanfaatkan transportasi udara. Peningkatan biaya ini memengaruhi yang mengandalkan pengiriman udara cepat, terutama di sektor manufaktur dan teknologi yang mengandalkan pasokan barang dari luar negeri dalam waktu singkat. Mengingat peran krusial transportasi udara dalam rantai pasokan global, pembahasan mengenai kebijakan tarif batas atas dan bawah menjadi penting. Pemahaman yang mendalam tentang kebijakan ini dapat membantu pemangku kepentingan dalam menilai dampaknya pada biaya dan ketetapan waktu pengiriman, serta menyesuaikan strategi untuk mengurangi risiko dalam rantai pasokan. Kemudian kita masuk dalam permasalahan. Ada 3 permasalahan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu bagaimana kebijakan tarif batas atas dan bawah memengaruhi biaya logistik dalam rantai pasokan global. Kemudian yang kedua yaitu mengapa kebijakan tarif batas atas dan bawah perlu diterapkan dalam moda udara dan siapa saja pihak yang paling terdampak. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh kebijakan tarif ini terhadap efektivitas rantai pasokan, khususnya dalam hal kecepatan dan biaya pengiriman. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Poin yang pertama yaitu
teori kebijakan tarif dalam transportasi udara. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2018, kebijakan tarif pada moda transportasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran serta melindungi persaingan yang sehat. Dalam konteks moda udara, kebijakan ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan maskapai serta keterjangkauan harga bagi konsumen. Kemudian poin yang kedua yaitu pengaruh tarif udara pada biaya logistik. Berdasarkan penelitian dari Fisher pada tahun 2019, biaya transportasi udara berkontribusi besar terhadap total biaya logistik dalam rantai pasokan. Kebijakan tarif yang ketat berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang, terutama untuk produk yang memerlukan waktu pengiriman singkat. Kemudian poin yang ketiga yaitu dampak kebijakan tarif terhadap rantai pasokan global. Menurut Puspitasari pada tahun 2021 menyatakan bahwa kebijakan tarif dapat mempengaruhi kelancaran rantai pasokan global, terutama untuk barang dengan siklus hidup singkat. Tarif yang tinggi membuat beberapa perusahaan mempertimbangkan moda transportasi alternatif yang bisa memperlambat proses distribusi. Selanjutnya yaitu pembahasan kebijakan tarif batas atas dan bawah atau floor dan ceiling price policies dalam konteks logistik terutama moda udara memainkan peran penting dalam menyeimbangkan persaingan pasar, melindungi konsumen, dan memastikan keberlanjutan penyediaan layanan. Yang pertama yaitu pengaruh kebijakan tarif batas atas dan bawah terhadap biaya logistik dalam rantai pasokan. Dapat dibagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama yaitu batas atas atau ceiling price, melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi, terutama dalam situasi di mana permintaan tinggi. Misalnya, selama periode belanja besar atau krisis pasokan. Hal ini mengurangi biaya logistik bagi perusahaan yang mengandalkan jasa pengiriman, menjaga keterjangkauan pengiriman dalam rantai pasokan global. Kemudian batas bawah atau floor price, mencegah terjadinya perang harga antar penyedia jasa yang bisa berdampak negatif bagi kualitas layanan. Dengan adanya tarif minimum perusahaan yang lebih kecil atau baru memiliki kesempatan untuk bersaing tanpa harus menurunkan harga di bawah biaya operasional. Dalam jangka panjang ini dapat menciptakan biaya yang lebih stabil dalam logistik dan rantai pasokan global. Kemudian di sini terdapat beberapa alasan penerapan kebijakan tarif batas atas dan bawah dalam moda udara dan pihak yang terdampak. Alasan penerapannya yaitu menghindari harga yang tidak realistis. Moda udara memiliki biaya operasional yang tinggi atau bahan bakar, pemeliharaan, gaji kru, dan keamanan. Sehingga tarif minimum perlu ditetapkan agar perusahaan penerbangan tetap beroperasi dengan biaya yang sehat. Kemudian poin yang kedua yaitu mengamankan kualitas layanan. Tanpa batas atas, perusahaan mungkin tergoda untuk menurunkan harga hingga titik di mana kualitas dan keselamatan dikorbankan. Kemudian melindungi konsumen dan perusahaan. Batas atas melindungi konsumen dari harga yang sangat tinggi selama periode permintaan tinggi atau gangguan rantai pasokan. Kemudian pihak yang terdampak yaitu maskapai penerbangan harus mengikuti kebijakan harga yang ditetapkan meskipun
Ini bisa mengurangi fleksibilitas mereka dalam menetapkan tarif. Kemudian pihak yang terdampak yang kedua yaitu perusahaan logistik. Kebijakan ini dapat mempengaruhi strategi pengadaan mereka dan menentukan moda pengiriman yang paling efisien. Kemudian pihak yang terdampak yang ketiga yaitu konsumen akhir. Mungkin terdampak dalam hal harga akhir dari produk karena biaya pengiriman biasa diteruskan ke harga produk. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh kebijakan tarif terhadap efisiensi rantai pasok atau kecepatan biaya produk. Yang dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kecepatan pengiriman. Kebijakan tarif ini tidak secara langsung mempengaruhi kecepatan, tetapi dapat mempengaruhi aksesibilitas. Dengan adanya batas harga, perusahaan dapat mengandalkan ketersediaan layanan berkualitas tanpa mengkhawatirkan perang harga yang berpotensi mengurangi biaya kualitas. Kemudian yang kedua yaitu biaya pengiriman. Kebijakan tarif batas atas menjaga agar biaya pengiriman tidak terlalu membebani rantai pasok saat permintaan meningkat. Di sisi lain, adanya batas bawah dan membuat biaya lebih stabil dalam jangka panjang, meskipun mengurangi fleksibilitas untuk menekankan biaya secara agresif saat permintaan rendah. Secara keseluruhan, kebijakan ini memberikan keseimbangan antara efisiensi operasional, aksesibilitas, dan perlindungan bagi semua pihak dalam rantai pasokan global. Kemudian di sini terdapat kesimpulan. Kebijakan tarif batas atas dan bawah dalam moda udara memberikan landasan yang stabil dan terstruktur bagi operasi rantai pasokan global, mengatasi tantangan yang timbul dari persaingan tidak sehat, fluktuasi harga, dan potensi deklarasi kualitas. Kebijakan ini mendukung tujuan akhir dari manajemen rantai pasokan, yaitu menciptakan rantai distribusi yang efisien, andal, dan berorientasi pada kualitas, sambil tetap menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem logistik global. Kebijakan tarif batas atas dan bawah pada moda udara memiliki dampak signifikan terhadap biaya dan kecepatan rantai pasokan global. Kebijakan ini menuntut perusahaan dan penyediaan layanan logistik untuk beradaptasi agar tetap dapat memberikan layanan yang efisiensi dan terjangkau. Kemudian selanjutnya yaitu saran. Saran yang pertama yaitu penyesuaian kebijakan tarif berdasarkan kategori barang. Regulator dapat mempertimbangkan penyesuaian tarif untuk barang-barang tertentu, khususnya yang memiliki kebutuhan pengiriman mendesak atau bernilai tinggi, sehingga dapat meringankan biaya bagi sektor yang sangat bergantung pada moda udara. Kemudian saran yang kedua yaitu insentif untuk maskapai pengiriman barang. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau subsidi bahan bakar kepada maskapai yang berfokus pada pengiriman barang. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya operasi mereka dan menekankan harga layanan pengiriman. Kemudian saran yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi dan pengelolaan rantai pasok. Perusahaan logistis disarankan untuk meningkatkan manajemen dan teknologi rantai pasokan guna mengoptimalkan waktu dan biaya pengiriman, seperti menggunakan data real-time dan teknologi pelacakan yang lebih akurat. Kemudian saran yang terakhir yaitu evaluasi berskala terhadap kebijakan tarif. Kebijakan tarif sebaiknya dievaluasi secara berskala untuk menyesuaikan dengan perubahan ekonomi, inflasi, dan permintaan pasar. Evaluasi ini memungkinkan adanya penyesuaian tarif jika diperlukan tanpa membebani sektor logistik dan rantai pasokan. Sekian video saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.